Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Kali ini kita akan bahas salah satu produk terbaru dari Oppo yang baru aja dirilis beberapa waktu lalu. Dan ini adalah salah satu varian A series mereka. Yap, bener banget. Ini dia Oppo A96. Jadi beberapa waktu lalu tuh sempat ada yang request, "Bang, coba review Oppo A96 yang terbaru." Dan akhirnya kesampaian juga kan. Kira-kira Oppo A96 ini worth it banget nggak sih buat dibeli? Dan kira-kira apa bagusnya Oppo A96 ini? Tentu banyak yang penasaran. Langsung aja kita bahas dari bagian yang paling pertama dilihat oleh mata kita, yaitu bagian penampilan. Oke, kita lihat di bagian belakang. Mereka mengusung desain bola mata besar yang dimana tentu mereka terinspirasi juga dari salah satu brand smartphone asal negeri China juga. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi memang yang pertama kali mengusung desain bola mata besar gini memang bukan Oppo, tapi ada dari Huawei. Cuman bedanya Huawei itu desain bola mata tapi ada mata lagi di dalamnya gitu. Nah, tapi memang kalau Oppo berbeda, jadi benar-benar seperti bola mata. Jadi setiap lingkaran kameranya ini memang hanya mewakili satu kamera saja. Cuman kalau diperhatiin ya desain seperti ini tuh nambah kesan lebih profesional dan lebih elegan. Ya nggak sih? Ya kalau menurut saya sih gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Itu di bagian desain kameranya. Lalu di bagian back covernya nih, tentu Oppo A96 ini Oppo main aman banget. Karena memang mereka mengusung desain finishing Oppo Glow yang dimana beberapa waktu terakhir ini udah jadi andalan Oppo banget lah pokoknya. Mereka tuh punya namanya Oppo Glow yang dimana desain kayak begini tuh mereka cukup cukup percaya diri lah, karena memang katanya desain seperti ini itu bener-bener bebas dari sidik jari, kemudian tahan goresan juga, dan punya pantulan warna yang bisa berbeda-beda gitu kalau seandainya dilihat dari berbagai sudut pandang. Kelihatannya sih tipis ya sebetulnya, kelihatannya. Cuman kalau udah kita pegang gini lumayan agak berasa tebelnya gitu. Karena memang nih ketebalannya ini sekitar 8,4 mm dan bobotnya ini sekitar 190 gram. Untuk tombolnya sendiri, bagian tombol volumenya itu berada ya di sebelah kiri. Kemudian tombol powernya itu ada di sisi sebelah kanan ya. Dan dia agak sedikit melengkung gitu. Kenapa? Ya pasti kita tahu dong kalau seandainya udah di bagian sampingnya agak cenderung melekuk ke bawah, itu otomatis memang sidik jarinya ini ada di bagian samping. Lalu di bagian bawahnya ini terdiri dari speaker ya, kemudian ada lubang type C-nya, kemudian lubang mikrofon dan juga lubang jack earphone. Lalu berikutnya yaitu adalah di bagian layar. Bagian ini adalah bagian yang paling dipertimbangkan juga kalau kita mau beli smartphone. Nah, menariknya nih, A96 ini dia punya ukuran layar yang paling luas jika dibandingkan dengan A series-nya dia. Bahkan jika dibandingkan dengan Reno 7 series-nya mereka. Karena memang ukuran layarnya dia ini besar banget. Dia punya ukuran 6,59 inci. Di bagian frame rate-nya juga dia menyematkan yaitu 90 Hz. Sehingga benar-benar mata kita ini lebih nyaman gitu. Dan selain itu mereka juga mengusung desain layarnya itu punch hole. Jadi layar satu lubang. Jadi mereka nggak mengusung layar Infinity U atau water drop atau semacamnya yang masih ada layar poni. Handphone ini sih belum optimal kalau kita pakai di bawah sinar matahari. Karena memang mereka mengusung layarnya bukan layar AMOLED, melainkan mereka menggunakan layar LTPS, salah satu keluarga dari IPS. Berikutnya yaitu adalah di bagian kamera. Nah, di bagian kamera tentu agak sedikit berbeda nih. Karena memang kamera belakang mereka ini cukup dengan dua kamera aja. Namun, mereka menyematkan satu kamera utamanya itu 50 megapiksel. Jadi kalau dibandingkan dengan pendahulunya si A95, A96 ini lebih besar di bagian kamera utamanya. Lalu kamera yang keduanya itu adalah 2 megapiksel untuk kamera bokehnya, seperti itu. Untuk di bagian kamera depannya sendiri, dia mengusung kamera 16 megapiksel. Oke, selanjutnya di bagian spesifikasi. Nah, ini adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu. Bener nggak ya kan? Harganya ini memang 4 jutaan.
Tapi saya rasa ini adalah handphone pertama Oppo di harga 4 jutaan. Mereka berani, ya berani nih saya bilang, berani ngasih 256 GB untuk di bagian ROM-nya. Wow, ini besar banget. Dan tentu ini jadi kayak semacam, ini loh gue juga punya, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk RAM-nya mereka mengusung ya seperti RAM pada umumnya, yaitu 8 GB. Cuman yang membedakan mereka bisa expand 5 GB, jadi bisa RAM-nya itu mencapai 13 GB. Jadi RAM 13 GB plus 256 GB untuk ROM-nya. Bahkan ketika kita mau expand lagi pakai memori eksternal, ini bisa sampai dengan 1 TB. Selain itu, prosesor yang mereka gunakan juga menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 680. Jadi mereka tingkatkan lagi nih dibandingkan dengan pendahulunya A95 itu yang pakai 662. Jadi dia pakainya 680. 680 lumayan sih karena ukuran fabrikasinya itu 6 nanometer. Jadi ya untuk pengoperasian di dalam chipsetnya itu lumayan lebih cepat, dan dengan ukuran fabrikasi 6 nanometer itu juga otomatis lebih hemat daya. Ya intinya cukuplah dengan prosesor 680 tersebut. Tapi ya buat kalian yang suka main game gimana? Cukup nggak menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Kemudian selain itu baterainya ini 5000 mAh, dan menariknya 5000 mAh itu kalau seandainya kita mau ngisi dari 0%, hanya butuh waktu kurang lebih selama 26 menit aja lah. Dan kalau mau full 100%-nya itu selama 71 menit. Ada yang aneh nggak? 50% 26 menit. Kenapa nggak 100%-nya 52 menit? Iya nggak? Kenapa jadi 71 menit? Jadi sistem pengecasan khususnya di Oppo ini, dia kan mengusung 33 watt SuperVOOC. Mereka itu ngebutnya itu dari 0 sampai 80%. Jadi ketika 0 sampai 80%, ya mereka bekerja ya sesuai dengan kriteria pengecasan super cepat tersebut. Tapi ketika sudah sampai 80%, maka pengecasannya itu berubah menjadi pengecasan normal. Itu sebagai antisipasi mereka aja agar tidak overload ataupun tidak overheat, kurang lebih seperti itu. Dan usut punya usut, ternyata 5000 mAh-nya ini dia menggunakan kapasitor yang untuk mengatur tegangan dan arus listrik, serta dia menggunakan 2 sel baterai. Jadi otomatis 5000 mAh. Kenapa cepat ngecasnya? Ya karena dia punya 2 sel baterai di bagian dalamnya, sehingga ya ibaratnya kayak kita tuh mungkin kayak kita misalkan mau lari 100 meter nih. Kalau kita ngelihatnya 0 sampai 100 kan kayaknya jauh kan. Cuman kalau coba deh kejar dulu 0 ke 50. Oh ya udah bisa. Nah, setelah 0 ke 50 sampai, ya udah lanjutin. Kayaknya bisa juga. Kurang lebih analoginya seperti itulah ya. Sistem ColorOS-nya juga mereka menggunakan ColorOS 11.1 dengan basic Android-nya itu adalah Android 11. Lalu untuk yang lainnya, handphone ini juga dia menggunakan jaringannya itu 4G ya. Jadi memang belum 5G. Di tengah gempuran berbagai produk 5G, jadi memang A96 ini mereka masih mengandalkan jaringan 4G. Lalu yang lainnya yaitu adalah handphone ini juga sudah didukung oleh Near Field Communication atau NFC. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau kayak mungkin mau isi ulang e-tol atau flash, ya udah tinggal tap aja di bagian belakang. Ini udah lebih dari cukup. Selain itu, untuk ketahanannya nih, wah menariknya nih, ketahanannya ini si Oppo A96 ini dia mengusung IPX4 dan juga IP5X. Dia punya ketahanan terhadap percikan air. Jadi kalau kalian lagi pakai handphone ini, mungkin handphonenya lagi dipakai buat Google Maps gitu kan, dipasang di motor depannya gitu, pakai apa sih, dock kayak gitu kan. Terus tiba-tiba hujan deras, ya nggak perlu khawatir untuk melipir ataupun tiba-tiba wah bermasalah nih handphonenya. Enggak, tenang aja karena dia sudah mendapatkan lisensi IPX4 tadi. Tapi tentu IPX4 hanya untuk menahan air hujan ataupun cipratan, bukan berarti buat dipergunakan di dalam air, itu nggak bisa ya. Itu baru namanya IP68. Lalu IP5X apa? IP5X intinya handphone ini ya tadi, selain kalau lagi hujan ya dia tahan kehujanan. Kalau lagi dipakai buat Google Maps ya pada saat di jalan kan tentu banyak banget kan partikel debu yang bertebaran yang mungkin aja kita nggak lihat. Nah, dia juga tahan terhadap debu, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah adalah spesifikasi dari si Oppo A96. Dan harganya nih yang terakhir, harganya ini
4,3 juta lah kurang lebih, atau tepatnya 4299. Jadi dengan 4,3 juta, kesimpulan dari saya untuk handphone ini dari saya ya. Coba menurut kalian gimana? Jadi kalau dari saya pribadi, saya sih menilai pada saat saya mau membeli sebuah smartphone di harga ini ya, di harga 4,3, tentu yang paling saya pertimbangkan adalah yang pertama ya, itu speknya. Dan tentu spek A96 ini lumayan banget lah gitu, dengan 256 saya rasa udah lebih dari cukup. Itu aja review kita kali ini, dan semoga kalian suka. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.